Bapakku datang hampirimu, ku rindukan karunia dan kasih-Mu. Hanya Kau Tuhan mengerti hatiku, hanya Kau Tuhan pengharapanku. Bapakku mohon pengampunan, ku rindukan hidup yang Kau pulihkan. Hanya Kau Tuhan yang ku perlukan, hanya Kau Tuhan yang beri kekuatan. Ku berharap kepadamu, segenap hidupku ku serahkan bagimu. Lepaskanku dari kegelapan, Engkau yang memberiku kemenangan. Bapakku mohon pengampunan, ku rindukan hidup yang Kau pulihkan. Hanya Kau Tuhan yang ku perlukan, hanya Kau Tuhan yang beri kekuatan. Kepadamu segenap hidupku ku serahkan bagimu. Lepaskanku dari kegelapan, Engkau yang memberiku kemenangan. Inilah hidupku, ku berikan bagi kemuliaan-Mu.
Saya Pendeta Daniel Januar Tanujaya, gembala dari Gereja Bethel Indonesia Rock di Surabaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-33 untuk Gereja Kristen Perjanjian Baru, masa depan cerah yang saya percaya betul-betul ke depan lebih cerah lagi, apa yang Tuhan mau lakukan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, dan menjadi gereja yang memberkati banyak jiwa. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur selama bulan Juni ini kita memperingati anniversary MDC yang ke-33. Kita masih tetap dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dari gereja lain dalam penyampaian firman Tuhan di ibadah online selama bulan ini. Jemaat bisa mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja melalui akun Instagram @mdc.surabaya. Dan bagi jemaat yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau bantuan doa, Anda bisa menghubungi melalui direct message di Instagram atau kantor MDC di jam kerja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang saya kasihi, kita bertemu kembali dalam tayangan live streaming MDC Surabaya. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Masih dalam rangka suasana anniversary yang ke-33 dari GKBP MDC Surabaya, kita akan diberkati melalui praise and worship, pujian dan penyembahan, dan oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh sahabat saya, yaitu Bapak Pendeta Markus Simanjuntak. Siapakah dia? Dia adalah seorang yang dipakai Tuhan dalam prophetic ministry, dan dia adalah sahabat lama yang banyak membawa berita yang sangat positif untuk gereja MDC Surabaya. Dan saya percaya dia akan memberkati kita semuanya. Dan mari kita berdoa, kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau dielu-elukan oleh banyak orang Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau lanjutkan kasih setia-Mu dalam gereja kami Tuhan Yesus untuk hari-hari mendatang. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami pribadi ataupun dalam gereja MDC Surabaya Tuhan. Dan siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang istimewa, hari yang khusus, hari di mana kami bertemu dengan Engkau melalui pujian kami, bertemu dengan Engkau melalui janji-janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan menemukan kekuatan, kita akan menemukan pengharapan, dan sukacita di dalam Dia. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, yakin dan percaya, kemenangan sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Your love is stronger than my feet. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death
Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample there. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Yes, your love, yes, your love. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample there. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. You're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Come on. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go.
darkness that you never let me go. Even in the darkness that you never let me go. Haleluya. Kami tak takut sebab Kau beserta kami. Tanganmu menopang, tanganmu menopang, gitulah menjadi kekuatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. We declare our victory in you, Jesus. We declare our victory in you, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel yang menuntun kami menuju daripada kemenangan kepada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun lembah yang harus kami lalui, sekalipun kami berada di tengah-tengah badai Tuhan, kami tahu kami tidak sendiri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Yes. Karena dialah kota benteng kita, perlindungan bagi setiap kita. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Bersama-sama kita bertepuk tangan. Bersama-sama kita mau bersorak merayakan kemenangan Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Yes, bersama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya Dia nama di atas segalanya, nama di atas segala nama. Dia Yesus, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan.
kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada siapa? Pada nama itu. Dialah Raja, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Nama Yesus di atas segala nama. Amin, 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 amin. Kita berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersama-sama hari ini kami mau berkata bahwa kami hidup karena anugerah Tuhan. Hari ini ada karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena roh Tuhan yang diam dalam kehidupan kami. Kami datang Tuhan membawa hati kami, hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau semakin bertambah, Tuhan semakin bertambah, Tuhan semakin dimuliakan dalam setiap perkataan kami, perbuatan kami ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati kami, Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan bangsa, ku mau mengikuti Yesus. Jadikan kami hamba yang berkenan di hadapan-Mu, Yesus. Biarlah hidup kami, Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami, Tuhan, semakin hari semakin memancarkan kemuliaan-Mu. Tuhan, Kau tolong kami, bawa kami untuk mengiringi Tuhan seumur hidup kami. Seumur hidup kami, Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan kembali setiap kehidupan kami. Kami percaya hanya mengiringi Yesus, kami akan melihat kemuliaan, rencana Tuhan yang indah yang akan Tuhan berikan bagi kami. Berdoa Tuhan, tenangkan hati kami, pikiran kami. Biarlah firman Tuhan saat ini berbicara dalam setiap hati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk dapat mengikuti kehendak Tuhan. Berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, Jemaat MDC Surabaya yang terkasih. Saat ini saya bersama dengan keluarga Ibu Vivi dan Esther Simanjuntak ingin mengucapkan Happy Anniversary yang ke-33 kepada Jemaat MDC Surabaya. Dan kami berdoa bahwa kiranya Tuhan akan memakai baik Pastor Andreas Raharjo dan seluruh pastoral team dan semua jemaat dipakai Tuhan luar biasa untuk membawa kegerakan rohani bagi Indonesia dan juga sampai kepada bangsa-bangsa. Dan saudara-saudara, pada saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Wahyu pasal yang ke-3, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan ini berbicara mengenai jemaat di Philadelphia. Boleh kita mulai dengan kita berdoa? Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk jemaat MDC yang pada bulan ini Engkau berikan mereka Tuhan 33 tahun perjalanan bersama dengan Engkau membangun
gereja yang menjadi berkat bukan hanya untuk Surabaya dan Jawa Timur, sampai juga ke seluruh Indonesia dan sampai kepada bangsa-bangsa. Dan kami berdoa bahwa biar kiranya pesan firman Tuhan ini Tuhan bukan hanya kami terima sebagai jemaat lokal, tapi juga kepada siapapun yang mendengar firman ini akan mengerti kuasa dan Yesus yang menyatakan dirinya kepada gerejanya adalah Yesus yang menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan berkata di sini bahwa kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudara, tujuan daripada Yohanes menuliskan kitab Wahyu adalah untuk menyatakan Yesus Kristus mengendalikan seluruh perjalanan sejarah dan bahkan sampai puncak sejarah umat manusia. Kitab ini mengungkapkan juga akan pribadi, kuasa, serta program Yesus Kristus bagi peradaban manusia dan sampai kepada ujungnya, akhir daripada peradaban manusia. Dan jemaat Philadelphia yang artinya kasih persaudaraan, brotherly love. Jemaat ini dikatakan tidak begitu besar. Ada di antara kota Sardis, yaitu kira-kira 48 km dari Sardis. Dan Sardis merupakan kota yang cukup besar, cukup maju. Dan mereka ini dikatakan ada sekelompok orang yang kecil, tidak terlalu besar mereka. Dikatakan bahwa mereka kekuatannya tidak seberapa. Pertama mari kita lihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada jemaat ini. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai firman yang kudus dan benar. Firman yang kudus, yang benar. Ada dua hal, yang kudus, yang benar. Kudus di sini artinya set apart atau dipisahkan, berarti dikhususkan untuk melakukan sesuatu yang dipersiapkan. Dan karena ini sesuatu yang kudus, berarti dipersiapkan melakukan pekerjaan mulia, pekerjaan yang Tuhan inginkan, Tuhan siapkan. Kata dipisahkan, dikhususkan, itu ibarat kalau kita di rumah, ada mungkin kita bilang tiga kelompok piring di dalam rumah kita. Yang pertama, piring yang ada di tempat pencucian. Yang kita biasa taruh di situ adalah piring-piring kotor setelah kita makan atau setelah mungkin masak. Piring-piring itu ditaruh di sana. Yang kedua adalah piring yang ada di lemari makan atau di dapur. Biasanya piring ini adalah piring yang kita pakai sehari-hari. Dan yang ketiga adalah piring yang biasa kita keluarkan untuk sebuah jamuan makan. Piring yang dipakai pada acara-acara tertentu. Atau kalau kita mau menyambut tamu yang cukup khusus,
Kita mungkin menyediakan piring itu atau segala peralatan makan itu. Saudara-saudara sekalian, hal yang sama ketika Tuhan mempersiapkan kita melakukan perkara mulia dalam gerejanya, di dalam bangsa ini, di dalam dunia ini, Dia menyiapkan yang khusus. Dan kita tahu bahwa Yesus yang kudus dipersiapkan lahir dari perawan Maria, tidak ada dosa karena khusus untuk menggantikan kita dari setiap hukuman dosa harus datang dari domba yang tidak bersalah, dari manusia yang tidak pernah sama sekali berdosa. Dan untuk itulah Yesus yang kudus itu menjadi manusia yang tidak berdosa. Dan sampai dia mati, dia hanya menerima seluruh dosa manusia. Tetapi yang kedua dikatakan bahwa dia yang benar. Allah menampakkan dirinya, menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus sebagai Allah yang benar. Artinya, Allah yang benar itu adalah dialah kebenaran yang terutama. The ultimate reality of truth. Kebenaran yang tertinggi dan terutama adalah firman dari Yesus Kristus itu sendiri. Karena pada saat ini kita hidup di dunia postmodernisme, di mana postmodernisme adalah sebuah pandangan atau sebuah filsafat di mana kebenaran itu sudah tidak tahu lagi yang objektif. Semua orang merasa diri benar, siapa yang mendahului dengan popularitas, mungkin orang menganggap itu sebagai kebenaran. Tetapi di luar perkataan, di luar pernyataan dari Yesus Kristus, maka semua itu bukanlah kebenaran. Jadi yang paling gampang kita melihat di mana kebenaran itu ada pada Yesus Kristus. Apa standar kebenaran itu? Perkataan Yesus Kristus, karya Yesus Kristus, dan pribadi Yesus Kristus. Itulah kebenaran. Nah, saudara-saudara, ketika Allah memperkenalkan dirinya, juga dia memperkenalkan diri sebagai pemegang kunci Daud. Konteks daripada ayat ini adalah dari Yesaya pasal yang ke-22. Di mana pada waktu itu, pemegang kunci dari istana, yaitu Shebna, yang menjadi pengurus, yang dipercayakan untuk memegang kunci, Shebna gagal karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu kemudian, oleh Tuhan diambil dan diberikan kepada Eliakim. Dan kemudian Eliakim bin Hilka dikatakan, engkau mengenakan jubahmu, lalu kemudian akan kuberikan kepadamu kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara-saudara, jadi di sini berbicara mengenai kunci itu mengandung dua hal. Pertama di sini berarti kunci itu berbicara mengenai otoritas. Otoritas tertinggi di dunia ini untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh perjalanan peradaban manusia adalah Yesus Kristus. Dialah otoritas tertinggi. Dialah yang kita akan dengar dan kita akan ikuti. Tetapi juga kunci berbicara mengenai akses. Dan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-16, ketika dia berbicara kepada murid-murid di daerah Kaisarea Filipi, dan Yesus berbicara mengenai pernyataan dirinya, lalu Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka pada waktu itulah dia mengatakan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 16 ayat 19. Saudara-saudara, kata kunci di sini dipakai sebenarnya istilah jamak. Jadi kita bisa baca, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci. Karena kalau kita bicara mengenai kunci di dalam sebuah bangunan, maka ada dua jenis kunci. Yang pertama, kunci terhadap ruangan tersebut, di mana tidak bisa kita pakai untuk ruangan lain. Tetapi ada satu lagi yang kita tahu, yaitu yang namanya
kunci master atau master key. Di mana master key ini bisa membuka semua kunci-kunci atau ruangan-ruangan yang ada. Nah, saudara-saudara, jadi ketika Yesus memperkenalkan dirinya, dia adalah pemegang otoritas yang tertinggi, yang terutama, dan tidak ada yang bisa mengalahkan dia, tetapi juga dia adalah standar dan ukuran. Berarti segala sesuatu yang kita pakai, yang kita lakukan, yang tidak sesuai dengan kehendak dia, tidak sesuai dengan pribadi, karakternya, dan perkataannya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Dengan kata lain bahwa kita sedang melakukan perkara pemberontakan kepada Tuhan. Dan inilah yang sering kita alami sebagai orang percaya. Kita ingin mendapatkan pintu terbuka. Kita ingin membuka sebuah area dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah di sini berbicara mengenai semua area. Apakah area keuangan, area relasi, area kuasa, area koneksi, area kesehatan, pelayanan, kerohanian, apa saja yang ada di dunia ini. Politik, hiburan, profesional, apa saja. Nah, saudara-saudara, untuk setiap area itu ada kunci khusus. Dan firman sudah menyiapkan kepada kita semua prinsip-prinsip yang akan kita lakukan. Untuk melihat kita berjalan di dalam ekonomi Alkitabiah, ada kuncinya. Untuk kita bisa melihat persediaan Tuhan, bagaimana kita menjadi penata layan yang baik dan yang ilahi. Kalau kita mau hidup di dalam keberkatan kesehatan, ada kunci yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau kita pakai untuk membuka, sehingga kita bisa menikmati berkat itu. Tetapi, bila kita tidak sanggup lagi untuk membukanya, dan kita berseru kepada Tuhan, maka Dia pemegang master key itu akan membuka kunci itu. Nah, saudara-saudara, jadi Dia sudah memberikan kita kunci-kunci kerajaan Allah. Dia memberikan kepada kita otoritas, akses untuk mendapatkan semua yang ada di dalam kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang ada dalam dunia ini akan diberikan kepadamu. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kita tinggal memakai kunci yang tepat, maka pintu yang Tuhan inginkan kepada kita akan terbuka. Tetapi karena Dia pemegang master key, kita tidak bisa sekedar meminta Yesus memakai master key untuk membuka pintu yang kita inginkan, sementara kita tidak melakukan bagian kita. Tuhan tidak bisa kontradiksi dengan dirinya sendiri. Ketika Tuhan ingin melihat kita mengalami breakthrough, maka pastikan kita harus memakai kunci yang Dia inginkan lebih dahulu. Nah, bagaimana kita bisa melihat kita sejalan dengan Tuhan, lalu melihat breakthrough itu terjadi, terobosan itu terjadi. Saudara-saudara, dikatakan ada dua hal di sini. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, dan aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa ternyata mereka itu powerless, mereka itu tidak seberapa kekuatannya. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, saya nggak punya apa yang dimiliki oleh dunia untuk mendapatkan breakthrough itu. Saya nggak punya cukup uang, saya nggak punya cukup modal, saya nggak punya cukup kredensial, saya nggak punya cukup koneksi, saya nggak punya cukup orang-orang yang hebat yang bisa membukakan pintu bagi saya. Seringkali pada zaman ini, orang mengatakan bukan apa yang Anda tahu, tetapi siapa yang Anda tahu atau siapa yang Anda kenal, itu akan menolong kita untuk masuk ke dalam area yang kita inginkan. Saudara-saudara, tapi di sini, Tuhan Yesus berkata kepada kita, bahwa aku tahu kamu tidak powerful, aku tahu kamu kecil, aku tahu kamu tidak memiliki semua yang diperlukan oleh dunia ini untuk sebuah breakthrough. Tetapi ada dua hal yang Tuhan mau kita sebagai gerejanya, sebagai orang percaya, untuk melihat setiap breakthrough, setiap pintu yang Tuhan inginkan kita alami untuk masuki. Ada dua hal. Yang pertama dikatakan, karena kamu menuruti firman-Ku. Karena
kamu menuruti firman-Ku. Jadi saudara-saudara, ketaatan membuka pintu yang Tuhan sediakan. Ketaatan membuka pintu yang Tuhan sediakan kepada kita. Jadi kita pikir orang tersebut punya kunci untuk keuangan kita, untuk kekuasaan, untuk keluarga, untuk koneksi. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara bahwa ternyata di sini kuncinya adalah kita hidup mentaati firman Tuhan. Kita bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tambahkan. Orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memiliki resources, sumber-sumber keuangan yang diberkati. Tetapi dengar baik saudara, pada waktu kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan, maka kita tidak harus mengandalkan setiap orang-orang seperti yang Tuhan berikan ini. Mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan keuangan manusia. Bila Tuhan meminta kita melakukan pekerjaannya, kita harus percaya bahwa if it's God's will, it will be God's bill. Tuhan yang akan membuka, Tuhan juga yang akan menyediakan kepada kita. Saudara-saudara, yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mentaati firman Tuhan. Maka perkenaan Tuhan akan terbuka kepada kita. Dan tidak ada satupun yang bisa menahannya. Kita mungkin kecil, kita mungkin tidak signifikan, tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan bawa orang masuk ke dalam rumah Tuhan, ke dalam gereja, yang kita tidak pernah pikir. Dan ketika itu Tuhan bawa, artinya Tuhan buka pintunya, tidak ada satu yang bisa menutupnya lagi. Tidak ada satu yang bisa menahannya lagi untuk itu keluar. Dan saya percaya bahwa bila saudara sudah dibawa Tuhan masuk ke dalam rumah Tuhan ini adalah kabar baik bahwa Tuhan menjaga kita. Tuhan akan memelihara kita di dalam rumah ini. Tidak ada satupun kekuatan yang akan bisa mengambilnya kembali. Ketika kita hidup di dalam ketaatan, tidak ada satupun yang bisa menahan berkat Tuhan itu tercurah kepada kita. Perkenaan itu, pintu yang terbuka itu tercurah kepada kita. Nah, saudara-saudara, yang kedua dikatakan, karena kamu tidak malu terhadap namaku. Kamu tidak sekedar mengaku Tuhan. Tetapi kamu telah memberikan pewahyuan dirinya. Ya, Tuhan telah memberikan pewahyuan dirinya pada Yesus Kristus, pribadi Allah yang kedua itu. Sehingga kita diminta untuk berani mengungkapkan hubungan kita dengan Kristus Yesus. Saudara, nggak bisa kita hanya sekedar mengatakan, oh, saya orang percaya. Atau kita kita tidak berani untuk mengatakan tentang Yesus Kristus. Seringkali kita memakai istilah generik. Tuhan memberkati, God bless you. Bersediakah kita untuk mengatakan, Tuhan Yesus memberkati? Karena Allah menyatakan dirinya secara khusus lewat firman dan lewat Yesus Kristus. Dan ini waktunya gereja dipakai Tuhan dengan situasi yang tidak nyaman ini, yang mungkin tidak pasti ini. Tetapi ada satu yang pasti. Nama Yesus Kristus adalah nama yang pasti untuk keselamatan. Nama yang pasti untuk kekekalan, untuk hidup yang kekal dan berkemenangan. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan atau mengalami pertolongan, encounter dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita belum pernah melihat otoritas Allah mengungguli keadaan kita. Kalau kita belum pernah menyaksikan, mengalami bahwa Yesus dengan otoritasnya datang dan intervensi, take over keadaan kita. Maka saudara-saudara, kita bisa dikatakan belum mengenal siapa Tuhan itu. Karena saya percaya, walaupun kita tidak punya banyak hal yang diunggulkan oleh dunia, tetapi kita punya Kristus. Saya ingat John Piper mengatakan, tidak perlu kita memiliki begitu banyak hal-hal hebat di dalam hidup kita. Tetapi kita hanya memiliki sedikit hal yang dari Tuhan.
sedikit hal yang datang dari Yesus Kristus, yaitu kekekalan, firman, keselamatan, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Nama Yesus Kristus, sedikit hal. Tidak perlu harus IQ yang hebat, kekayaan, kuasa, koneksi. Puji Tuhan kalau Tuhan mempercayakan itu kepada saudara. Tapi bukan itu dasar di mana kita akan melihat perjumpaan kita dengan Tuhan. Bila kita memiliki hal yang sedikit ini, tetapi hal ini adalah hal yang penuh dengan kekekalan, kuasa Allah ada di sana, maka saudara akan melihat Tuhan akan memakai kita untuk melakukan perkara besar yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita akan melihat intervensi-intervensi Allah yang tidak pernah kita pikirkan. Mengungguli masalah kita, mengungguli keadaan yang mungkin bagi kita sudah mustahil, tertutup, tapi Tuhan sanggup untuk membukakan itu. Haleluya. Saudara-saudara, walaupun kita tidak terkenal, walaupun kita tidak unggul, tidak hebat, tidak populer, tetapi kita mengenal Yesus, kita mengenal Kristus, kita mengenal yang memiliki kunci master, maka kita pasti akan mendapatkan akses terhadap hal tersebut. Saudara-saudara, yang penting kita sedang melakukan sesuatu yang sah menurut firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Seandainya saudara datang ke gereja di MDC, di Putat, dan Anda tidak terlalu terkenal, tapi kemudian Anda bertemu dengan Pak Andreas sebagai gembala sidang. Dan Anda diminta oleh seorang, apakah mungkin pimpinan pelayanan, untuk melakukan sesuatu di satu ruangan, tapi Anda tidak tahu karena ruangannya baru direnovasi, dan kita mungkin tidak terlalu paham lagi. Dan kemudian Anda datang dan bertemu dengan Pak Andreas. Lalu saudara berkata, Pak Andreas, saya diminta untuk melakukan ini oleh head usher, tapi saya tidak tahu di mana tempatnya. Saya diminta untuk ambil barang ini. Dan ternyata pintunya ada di situ. Dan Anda tidak punya kuncinya. Tapi Anda sedang diminta melakukan sesuatu oleh pimpinan pelayanan. Maka Pak Andreas, yang mungkin hari itu dia punya rencengan kunci, saudara, atau cuma punya satu kunci. Dan kunci ini adalah master key. Karena beliau mengenal. Saudara mungkin tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi engkau mengatakan, saya jemaat ini Pak, saya sedang melayani, saya asyir, dan saya diminta untuk melakukan ini. Maka beliau akan membuka pintu itu. Dan Anda bisa masuk. Saya percaya bahwa pada waktu kita melakukan kehendak Allah, pada waktu kita sedang mentaati firman Tuhan, dan kita mengenal Allah kita mengenal Yesus Kristus, kita mengenal firman Tuhan. Mungkin kekuatan kita tidak seberapa, tetapi the master key holder, Kristus, akan datang dan membuka pintu itu bagi kita. Selama kita mentaati Dia, selama kita mengenal namanya, selama kita bersekutu dengan Dia secara akrab setiap hari, selama kita tidak menyangkal namanya, berani untuk menyatakan nama Yesus Kristus. Baik di kantor kita, di kampus, di sekolah, baik di dalam komunitas kita, baik di dalam sosial media kita. Kita berani untuk menyatakan iman kita. Maka Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Saudara-saudara, apa yang kita bisa aplikasikan sampai kepada ayat yang ke-8 ini? Mari kita menjaga kerendahan hati kita di hadapan Allah. Sehebat-hebatnya kita, ingat saudara, bila kita hari ini sedang diberkati dengan berbagai macam hal-hal baik dari Tuhan, maka mari kita ingat hal ini. Sehebat-hebatnya Anda, sepopuler-populernya Anda, sepintar-pintarnya Anda, ingat satu hal ini. Kita hanyalah pendosa yang diselamatkan oleh kasih karunia dari Yesus Kristus. We are just sinners
saved by grace. Sehebat-hebatnya kita, we are just sinners. Dan hari ini kita percaya bahwa ketika kita menerima anugerah ini, kita dipercayakan hal besar. Kita tetap mengatakan, Tuhan, ini semua adalah kepercayaan yang Engkau berikan kepada saya. Saya akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, bahwa kita tidak akan merendahkan orang lain yang pada hari itu sedang mengalami kesulitan, pergumulan, atau mereka yang sedang mengalami kekurangan, pendidikan mereka yang mungkin tidak seberapa. Tapi ingat, jangan kita abaikan, jangan kita anggap remeh. Karena kalau mereka mengenal siapa yang memegang master key itu, maka saudara harus tahu, dia akan bisa mendapatkan terobosan demi terobosan yang dia doakan. Yang mungkin kita bahkan berkata, kok saya tidak bisa dapat? Karena itu dari saudara, siapa yang kita kenal? Lalu di ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara-saudara, ternyata perlindungan itu disediakan Tuhan sekalipun kita tidak punya kekuatan yang besar. Kekuatan kita tak seberapa. Dikatakan di sini bahwa karena engkau menuruti firman-Ku, sekali lagi, karena engkau hidup di dalam ketaatan, maka janji Tuhan kepada kita adalah perlindungan, proteksi, penyediaan. Karena dikatakan bahwa di sini, aku akan membuat engkau tekun. Karena engkau tekun, aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan di seluruh dunia. Saudara-saudara, hari-hari ini kita sedang mengalami ujian di seluruh dunia. Lebih dari 200 negara mengalami hal yang sama. Dan kita punya tendensi untuk mengeluh, kita punya tendensi untuk menyerah, kita punya tendensi untuk kita mengatakan, that's it. Saya menyangkal Yesus saja, saya cari jalan pintas yang lebih baik dan lebih mudah. Tetapi dikatakan di sini, bila engkau tekun, aku akan melindungi engkau. Perlindungan itu datang dari Tuhan sendiri. Dan saudara, apa yang kita bisa belajar? Bila pintu itu belum terbuka kepada kita, lihatlah, ini bagian dari ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai dia akan membalikkan, sampai dia akan membuka pintu itu. Saya belajar dalam situasi dan ujian selama 3 bulan terakhir ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya belajar bahwa trials of life, ujian kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. It's a journey untuk mengenal dengan siapa kita berjalan. Ujian kehidupan adalah sebuah perjalanan untuk mengenal dengan siapa atau siapa yang kita sembah. Bila sungguh kita menyembah Yesus Kristus, trials of life ini, ujian kehidupan ini akan membuat kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Membuat perjumpaan dengan Dia lebih dalam lagi selama masa-masa pandemik ini. Dan saya percaya itu. Saya mungkin bisa mengatakan kepada saudara, saya ini alumni COVID-19, saudara. Ya, 1 bulan lockdown, isolasi mandiri, puji Tuhan saya hanya diisolasi di rumah saja. Sewaktu saya diberikan informasi bahwa saya mengidap positif COVID dari hasil swab test. Dan pada saat itu, saya bisa mengatakan, Tuhan, teman saya meninggal. Dan baru saja kita tahu sahabat kita, almarhum Pendeta Fuksi, yang kita kasih, dan baru saja beliau pulang dari Belanda. Kita akan selisipan, saudara. Kita akan ke sana. Tapi kemudian pulang dan beliau dipanggil Tuhan. Dan saya belajar. Pada waktu saya tahu, saya dengar, saya dapat kabar bahwa saya sendiri terkena. Di situ saya belajar untuk berjalan dengan Tuhan yang saya sembah.
30-an tahun saya menyembah Yesus. Sebenarnya usia jemaat ini mirip dengan usia pertobatan saya. 33 tahun. Almarhum Pendeta Yeremia Rim berkhotbah. Dan gak berapa lama gereja GKPB dimulai. Tapi saya belajar di sini, saudara-saudara, bahwa kita cuma kacak 1 bulan. 1 bulan. Bulan Mei saya terima Yesus, bulan Juni GKPB dimulai. Saudara, saya belajar ini, bahwa siapa yang kita sembah? Dengan siapa kita berjalan? Who do I deal with? Dengan siapa saya berhadapan? Bila saya berhadapan dengan Tuhan yang mengendalikan sejarah manusia ini, yang mengendalikan keadaan ini, bila saya berhadapan dengan Tuhan yang memiliki nama di atas segala nama yang bisa disebut, termasuk COVID-19, termasuk krisis ekonomi, termasuk kekurangan, saya mau mengatakan kepada saudara, kabar baik ini. When I know whom I deal with, itu membuat hidup saya menjadi aman. Dan melewati semua itu, dan saya mengatakan, Tuhan, panggilanmu pasti akan tergenapi. Pintu kesembuhan itu terbuka buat saya. Dan saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita pintu yang terbuka. Saya tidak tahu kapan Tuhan akan tolong saudara. Kapan bisa ada pemulihan dari bisnis atau dari kondisi keuangan. Tetapi saya mau berikan saudara kabar baik dari Yesus Kristus. Di ayat yang ke-11 dikatakan, aku datang segera. Haleluya. Aku datang segera. Karena di sini dikatakan, aku datang segera artinya tiba-tiba, tak terduga, tak disangka, tak diharapkan. Tuhan datang. Dan ini bukan bicara mengenai yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi ini berbicara mengenai bagaimana pertolongan Tuhan datang segera. Dan saya percaya bahwa saat Allah diam, bukan berarti Allah tidak sedang melakukan sesuatu. Ketika kita belum mendengar Tuhan, ketika kita berpikir Allah silent, jangan berpikir bahwa Allah tidak sedang melakukan sesuatu. Justru di Alkitab, begitu banyak situasi-situasi di mana umat Tuhan terjebak, mengalami keadaan musuhnya melampaui kemampuan mereka. Justru firman Tuhan berkata kepada mereka, diam, stay there, tinggal tetap. Dan ketahuilah bahwa Tuhan itu besar. Dan peperangan itu milik Tuhan. Saudara lihat, bahwa ternyata pada waktu Tuhan suruh kita diam atau Tuhan tidak sedang berbicara, bukan berarti Tuhan tidak melakukan sesuatu. Saya tanya, Tuhan, apa alasannya Engkau berkata, aku datang segera? Aku datang tiba-tiba, tak terduga, tak diharap-harapkan. Apa? Dan kemudian dari sini saya mendapat pengertian bahwa bila itu tiba-tiba, bila itu datang tidak kita duga, maka tidak ada perdebatan bahwa siapa yang memegang kendali di sini. Tidak ada perdebatan siapa yang membuat itu terjadi. Kita hanya bisa mengatakan semua ini adalah karya Tuhan. Tidak ada perdebatan lagi. Yang penting, apakah kita mengenal Dia? Apakah kita tidak menyangkal Dia? Apakah kita menantikan Dia dengan sabar? Karena Dia datang dengan segera tanpa kita duga dan kita harapkan. Apa yang harus kita lakukan pada waktu penantian ini? Firman Tuhan berkata di sini, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Pegang, hold fast, pegang erat-erat. Artinya jangan menyerah. Jangan menyerah. Pegang erat-erat, pertahankan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Janji Tuhan. Apa yang ada padamu? Ketaatan yang sedang kita lakukan. Apa yang ada padamu? Jangan menyangkal namanya. Apa yang ada padamu? Menantikan pertolongan Tuhan. Saya ingat
kisah ini mengenai memegang erat-erat. Ada sebuah pesawat yang harus kembali di daerah Carolina Utara dan mereka harus terbang tapi kosong, tidak ada penumpang. Pesawatnya kecil, Beechcraft. Ya, dan nggak ada penumpang, jadi 2 orang ini bawa pesawat itu pulang untuk diadakan servis atau diperbaiki pemeliharaan secara berkala. Pada waktu mereka terbang, ya, tiba-tiba pilotnya mendengar ada suara krak di pintu. Lalu akhirnya dia mengatakan kepada co-pilotnya untuk kamu yang ambil kendali, saya mau cek ke belakang. Dan pada waktu dia sedang berusaha untuk merapatkan atau memeriksa apa yang menjadi bunyi yang tadi krak-krak itu, tiba-tiba terjadi turbulensi udara dan pintu terbuka. Sehingga kemudian terjadi goncangan dan si co-pilot yang sedang memegang kendali saat itu tiba-tiba langsung berpikir bahwa ada orang yang terjatuh dari pesawat, yaitu pilotnya sendiri. Dan dia akhirnya kontak ke ATC dan mengatakan, saya perlu pendaratan darurat. Dan yang kedua, tolong kasih tahu kepada penjaga pantai untuk mencari ada orang yang jatuh dari pesawat. Dan dia harus mengendalikan karena angin sudah mulai masuk, goncangan begitu hebat. Dan akhirnya dia dengan sekuat tenaganya, dia bisa mendaratkan pesawat itu dengan mulus. Nah, tetapi pada waktu dia mendaratkan dan mencoba sedang mendaratkan, laporan dari penjaga pantai mengatakan mereka tidak menemukan ada yang jatuh dari udara. Mereka tidak menemukan apapun di titik koordinat yang disampaikan oleh co-pilot ini. Dia sendiri jadi bingung, bagaimana kok nggak ada yang jatuh? Dan pada waktu dia mendaratkan pesawat, saudara, dan dia berusaha untuk turun, apa yang terjadi? Ternyata pintu pesawat itu jatuh begini, karena pada waktu si pilot itu berusaha untuk merapatkan, terjadi turbulensi, dia keluar, dan itu karena ada tali baja yang mengikat untuk supaya dia tidak jatuh. Dan apa yang terjadi? Ternyata si pilot itu, saudara, sedang tersungkur memegang erat tali baja di kedua pintu itu, di tangga itu, dan mukanya tinggal 1 jengkal dari aspal runway. Dan akhirnya pihak paramedis datang untuk melepaskan tangannya ini, karena tangannya sudah beku, saudara. Diperlukan pemanasan pelan-pelan untuk satu-satu jarinya dibuka. 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 Dan akhirnya dia bisa dibebaskan. Saudara, kata pegang erat itu seperti tadi. Jangan izinkan apapun membuat kita melepaskan terhadap apa yang sudah kita pegang. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Visi daripada gereja ini. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Panggilan Allah. Menjadikan murid. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi berkat buat kota ini. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melakukan perubahan demi perubahan. Dan movement demi movement. Dan pekerjaan misi yang begitu besar. Sampai ke bangsa-bangsa. Membangkitkan pemimpin-pemimpin baru. Yang penuh dengan Roh Kudus, yang bersedia untuk militan dan mengatakan kami akan pergi dan memberitakan Injil, kami akan pergi dan memperluas kerajaan Allah. Saudara-saudara, pegang erat itu. Karena biasanya ketika terjadi perubahan generasi, bisa jadi nilai-nilai itu mulai tergerus. Apa yang dimulai oleh pionir atau pendiri bisa hilang. 50 tahun, 100 tahun kemudian. Tapi saya percaya
Firman ini menjadi firman profetik kepada setiap saudara di MDC. Bahwa pegang erat apa yang ada padamu. Supaya tidak ada satu orang pun yang akan mengambil mahkotamu. Mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan, mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Karena kita bersabar, bertekun melewati masa-masa sulit kita. Dan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita bertekun melakukan pekerjaan pemuritan. Dan membangun jemaat, membangun murid-murid Kristus. Dan kita akan mendapatkan mahkota untuk melihat orang-orang yang diselamatkan itu datang dan masuk kepada kerajaan surga. Saudara-saudara, hari ini ada kabar baik. Kita sedang melayani Yesus yang kudus. Yang sudah menguduskan kita sehingga kita dikhususkan untuk pekerjaan kemuliaannya. Tapi juga Yesus yang benar. Di mana dia satu-satunya otoritas tertinggi terhadap standar kebenaran. Dan kita sudah mendapatkan kebenaran itu, yaitu firman-Nya yang kudus. Dan kemudian dia pemegang kunci. Dialah pemegang master key. Dia yang memberikan akses kemanapun. Tidak ada satu pintu yang tertutup bagi Tuhan Yesus bila dia ingin gereja MDC merintis gereja, merintis tempat-tempat yang baru, memperluas patok-patok wilayahnya. Tidak ada satu pun, kata Tuhan Yesus, bila Tuhan yang sudah memberikan akses dan Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk melakukan amanat agung itu. Tapi juga saudara dikatakan, sekalipun engkau tidak punya kekuatan yang cukup, sekalipun engkau punya resources yang tidak besar, selama engkau menuruti firman-Ku, selama engkau tidak menyangkal Aku, selama engkau menantikan Aku dengan tekun, Aku akan datang segera. Aku akan membalikkan situasi. Aku akan melindungi engkau. Dan pegang erat apa yang ada padamu. Pegang erat semua visi, panggilan, nilai-nilai inti yang Tuhan teruskan melalui pemimpin generasi demi generasi. Nilai-nilai inti yang menjadikan kita sebagai gereja, covenant relationship yang Tuhan berikan kepada satu sama lain. Pegang itu erat-erat. Jangan lepaskan itu. Karena itu yang membuat saudara menjadi jemaat yang unik. Karena itu adalah nilai yang Tuhan berikan kepada jemaat MDC. Dan saya percaya, apa yang kita lakukan sekarang ini akan membawa dampak besar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepada semua jemaat di MDC Tuhan. Kami mengucap syukur untuk 33 tahun, di mana setiap visi, nilai-nilai inti yang diteruskan, itu akan dibawa bukan hanya oleh kepemimpinan pastoral tim saat ini, tapi juga sampai kepada generasi-generasi yang paling muda, yang saat ini sedang dimuridkan, ditumbuh kembangkan. Nama berdoa Tuhan, saat ini biarlah berikan kami keberanian, anugerah untuk mentaati firman-Mu. Dan tidak menyangkal nama-Mu. Menantikan Engkau dan melihat ada pembalikan akan terjadi. Engkau akan datang Tuhan, tanpa kami bisa duga. Tapi Engkau akan melakukan karya-Mu yang ajaib dan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati dan lakukanlah firman-Mu ini kepada umat-Mu. Dan kami percaya mahkota yang sudah Engkau sediakan kepada jemaat-Mu ini akan Engkau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus Simanjunta. Dan biarlah firman Tuhan itu menguatkan iman kita. Kita belajar tentang jemaat yang di Philadelphia dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Dan kita dimotivasi, didorong untuk memegang apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Saudara, kita tidak perlu untuk mencari hal-hal yang luar biasa, tapi asal kita setia dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita melakukan tanggung jawab kita dengan setia, dan barang siapa setia dengan perkara kecil, nanti Tuhan akan membawa dia kepada hal-hal yang besar yang lainnya. Saya percaya kita harus memegang juga janji-janji Tuhan dalam masa-masa krisis seperti ini, karena kita tahu bahwa kalau kita memegang janji Tuhan, maka janji Tuhan itu ya dan amin, dan akan membawa mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan.
Berkati Bapak Pendeta Markus Simanjuntak yang telah menabur firman Tuhan, dan biarlah Engkau memakai dia lebih luar biasa lagi. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk setia dengan apa yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan Tuhan. Dan memegang tanggung jawab yang harus kami lakukan Tuhan Yesus. Memegang juga janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami tidak terombang-ambing dalam masa-masa krisis seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, menyertai kami, menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah mereka melihat anugerah-Mu turun atas mereka Tuhan Yesus. Dan menciptakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami semuanya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih untuk jemaat yang selalu mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja MDC, baik dalam bentuk persembahan atau dalam bentuk pemikiran untuk perkembangan gereja. Dalam masa transisi menuju new normal, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Terkait dengan pelaksanaan ibadah di gedung gereja MDC, kita menunggu kondisi Surabaya menjadi zona hijau. Tetap jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Saya Pendeta Daniel Januar Tanujaya, gembala dari Gereja Bethel Indonesia Rock di Surabaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-33 untuk Gereja Kristen Perjanjian Baru, masa depan cerah yang saya percaya betul-betul ke depan lebih cerah lagi, apa yang Tuhan mau lakukan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, dan menjadi gereja yang memberkati banyak jiwa. Tuhan memberkati saudara.